Panji Pragiwaksono, Ceramahi, Menhan suruh Deddy Corbuzier jawab kritik publik terkait RUU TNI. Selamat datang kembali, Orde Baru. Sejarah reformasi 1998 yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata sedang coba dihapus. Dulu, reformasi memastikan bahwa demokrasi berdiri di atas supremasi sipil, memastikan tentara tetap pada kodratnya, menjaga pertahanan negara, bukan ikut campur dalam politik dan bisnis. Tapi sekarang, dengan RUU TNI yang sedang coba dipaksakan di DPR, tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan-jabatan sipil. Anehnya, DPR dan pemerintah membahas RUU TNI ini sembunyi-sembunyi di hotel mewah saat libur akhir pekan dan saat malam hari. Mereka yang ada di sana bisa berdalih dengan 1000 alasan. Tapi satu yang pasti, jika revisi ini disahkan, lonceng kematian supremasi sipil telah berbunyi. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Dan kita semua tahu, saat itu terjadi, yang tersisa hanyalah menunggu kegelapan Orde Baru kembali menguasai negeri ini. Jangan diam, suarakan penolakanmu sekarang. Yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Dapat tertutup Bapak Ibu. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Sorry, kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah dengan alasan katanya rapatnya maraton, butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton, santai aja kawan, gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama Koalisi Sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Video ini membuat Deddy Corbuzier dimarahin netizen, padahal kenapa? Dia kan staf sus Menhan. Gue pikir dia ngomong kayak gini inisiatif sendiri. Dia disuruh sama atasannya, Menhan kita Bapak Syafri Samsudin, kalau mau protes ke Pak Menteri. Seperti misalnya, Pak Menteri, kenapa staf sus Bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya? Kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuma itu yang dibahas sama staf sus Bapak? Padahal permasalahannya adalah kenapa DPR rapatnya diem-diem di Hotel Fairmont, kenapa? Kalau emang katanya pembahasannya cuma 3 pasal, atau pasal 3, 23, 24, atau berapapun itu, kalau cuma kayak gitu, ya lakukanlah di gedung DPR dong. Kalau mau ngomongin kebijakan terkait publik, lakukanlah di depan publik, supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk, ada rekamannya, kita bisa tahu.
jangan kemudian pindah ke Fairmont. Apalagi dengan alasan yang saya lihat di kumparan, alasannya katanya adalah karena pembahasannya panjang, itu tempat istirahat. A, ada cuma 3, dan B, makanya rakyat menyetujui DPR diperbaiki jadi bagus, biar enak rapat di situ. Plus kan bapak-bapak anggota DPR dan ibu punya ruangan sendiri, bisa istirahat di situ juga. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan, walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28, justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang, kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, nggak sah itu undang-undangnya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang, masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem, ngebut, tertutup, dijaga ketat. Apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin. Mengapa Om Deddy merujuk ancaman bagi demokrasi, merujuk pada 2 tindakan aktivis tersebut? Karena sesungguhnya kalau ada rancangan undang-undang yang dibahas tidak transparan, bahkan cenderung sulit untuk menemukan naskah akademiknya, dan bahkan tidak menerapkan meaningful participation, maka sesungguhnya itulah yang disebut sebagai ancaman demokrasi. Lagian Om Ded kayaknya perlu menonton pidato Pak SBY yang berpidato di Tokyo awal Maret lalu. Beliau bukan hanya sekedar mantan Presiden Republik Indonesia, beliau juga adalah tokoh atau algojo utama yang mereformasi TNI. Beliau mengatakan bahwa kalau TNI aktif ingin menduduki jabatan-jabatan sipil, maka pensiun adalah keniscayaan. Oleh sebab itu, kalau ingin mengatakan ancaman terhadap demokrasi, mari kita lihat datanya. The Economist Intelligence Unit mengatakan 3 tahun terakhir skor demokrasi kita menurun, dan pada tahun 2024 dianggap menurun karena 2 indikator. Pertama soal fungsi pemerintahan dan pemilu, yang kedua soal pluralisme. Jadi 2 indikator inilah yang menyebabkan indeks demokrasi kita menurun. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja, bayangkan itu apa yang kita bisa. Kan nggak Menteri Keuangan, Wakil Menteri. Mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat
untuk menjaga kedaulatan NKRI. Daripada fokus pada penerobosannya, minta staf Bapak untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang ada di dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti kenapa di revisi tersebut TNI bisa kembali berbisnis, kenapa? Bisa kita tahu pas Orba itu membuat korupsi terjadi. Staf Bapak minta dijelaskan kenapa anggota TNI yang melanggar hukum itu cukup di sidang militer, tidak di persidangan hukum pidana umum. Kenapa? Karena cuma internal aja gitu yang mengadili anggota TNI yang bermasalah tersebut. Kenapa? Dari 10 lembaga dan kementerian jadi 16 lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI. Kenapa? Dan minta sekalian sama staf Bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini lagi menjabat. Contohnya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Majen Mariono, Majen Irham Warelhan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Laksamana Pertama Ian Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Majen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Perumbulok, dan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Nggak ada tuh di 16. Terus jadi gimana? Berhentikah? Itu yang dipakai untuk menjelaskan. Jadi Corbuzier, jasa pembahasan itu gampang. Ya nggak ada? Kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri tuh di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagi yang kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis. Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai difungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun. Bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Jelas sekali penyelenggaraan di hotel itu sidang-sidang yang sangat aneh. DPR memiliki gedung, memiliki sistem yang selama ini sudah tahu bersama kalau sidang di DPR itu bagaimana. TV parlemen menayangkan dan orang juga datang ke rumah terbuka. Ingat, hotel itu adalah wilayah private, bila orang masuk harus bayar dan lain-lain. Dan itu nggak ada undangan terbukanya, nggak ditayangkan live, dan orang teman-teman koalisi pun masuk kemudian nggak bisa dikasih forum dan lain-lain. Jelas itu adalah bagi kami informasi yang keliru. Itu adalah bagian dari kira-kira penjelasan setelah peristiwa yang kemarin tertutup gitu. Apalagi ketika teman-teman kontras masuk, itu diintimidasi, didorong dan lain-lain gitu. Jadi jelas itu adalah sidang tertutup. Jadi jangan kemudian menutupi informasi yang sudah sangat terang benderang. Apalagi ditindaklanjuti diterusi oleh pemidanaan. Ini jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap itu forum ruang terbuka. Pandji Pragiwaksono turut mengomentari video Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan terkait aksi kontras menggeruduk rapat revisi UU TNI. Komika sekaligus aktor tersebut bingung netizen memprotes Deddy Corbuzier terkait video tersebut. Sebab, Pandji beranggapan video tersebut dibuat bukan dari inisiatif Deddy, melainkan arahan atasannya, Safri Samsudin selaku Menteri Pertahanan RI. Gara-gara video ini membuat Deddy Corbuzier dimarahin netizen. Padahal kenapa? Dia kan staf susmen. Lah lu pikir dia ngomong gini atas inisiatif sendiri? Dia disuruh atasannya, Menhan kita, Safri Samsudin, kata Pandji Pragiwaksono dalam unggahannya, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025.
Alih-alih memprotes Deddy Corbuzier, Pandji Pragiwaksono menyarankan netizen kritik Menhan Karya staf khususnya hanya membahas aksi kontras menggeruduk rapat revisi UU TNI. Kalau mau protes ke atasannya. Misalnya, Pak Menteri kenapa staf sus Bapak di videonya? Fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya, kenapa itu yang jadi fokus? Kenapa cuman itu yang dibahas staf sus Bapak? Ujar Pandji Pragiwaksono. Sementara, Pandji Pragiwaksono menilai bukan itu persoalan utamanya. Pandji lebih menyoroti kenapa DPR RI menggelar rapat diam-diam di hotel mewah. Padahal permasalahannya kenapa DPR rapatnya diam-diam. Di Hotel Fairmont kenapa? Ujarnya, menurutnya, rapat revisi UU TNI seharusnya bisa digelar di gedung DPR RI. Terlebih, kalau pembahasannya hanya 3 pasal. Kalau memang yang dibahas pasalnya cuma 3, ya lakukanlah di gedung DPR dong, katanya. Terlebih, pembahasan yang berkaitan dengan rakyat seharusnya digelar secara terbuka dan mempersilahkan wartawan meliput agar diketahui publik.